Timnas U20 hajar Persija Youth, pemain keturunan cetak gol. Timnas Indonesia U20 akhirnya menggelar laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan atau TC sebagai persiapan Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara menghadapi Persija Youth dan hasilnya pun cukup memuaskan. Melansir dari unggahan Instagram PSSI, Timnas Indonesia U20 berhasil menang dalam laga uji coba melawan Persija Youth dengan skor menjanjikan 3-1. Dalam laga uji coba tersebut, terlihat beberapa pemain andalan ikut tampil seperti Robby Darwish hingga Zanadin Faris. Selain itu, pemain debutan juga ikut diberi menit bermain yaitu Arkan Kaka, Brandon Schoenemann, dan Hugo Samir. Dan menariknya, Hugo Samir yang baru mendapatkan panggilan Sintayong juga tampil apik. Pemain keturunan ini berhasil mencetak 1 gol dan 2 lainnya disumbangkan oleh Ginanjar Wahyu serta Reza Aditya. Tampil apik anak dari Jackson F. Tiago kemudian mendapatkan pujian dari utusan PSSI Hamdan Hamedan. Ia mengatakan Hugo Samir jadi salah satu pemain yang tampil moncer. Jujur, ada beberapa pemain yang bermain moncer di game ini. Salah satunya menurut saya adalah Hugo. Bermain sebagai winger kiri, dia berhasil mencetak gol dan beberapa kali menciptakan peluang lewat umpan serta kemampuan driblingnya. Selain itu, Hugo bermain dengan kegigihan dan work rate yang baik. Dia gigih menutup pergerakan serangan dari sisi kanan Persija Youth. Saya pikir work rate dan fighting spirit seperti inilah yang diminta oleh Coach Sintayong, di mana pemain depan berfungsi sebagai first line atau defense. Tulis Hamdan Hamedan di keterangan postingannya. Tentunya dengan kemenangan ini bisa terlihat perubahan dalam diri pemain, di mana sebelumnya Sintayong memang telah menggembleng mereka dengan berat sejak Februari lalu. Walau begitu, pemain Timnas Indonesia U20 tentu tidak boleh cepat puas. Pasalnya, mereka akan ditunggu di kompetisi yang besar, yakni Piala Asia U20 2023 dan selanjutnya Piala Dunia U20 2023. Keuntungan Timnas U20 gelar mini turnamen lawan peserta Piala Dunia U20. Di balik keinginan menghadirkan turnamen mini ini, ada 3 keuntungan yang nantinya bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia U20. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas pemain. Sebagaimana diketahui, calon lawan yang disebutkan Sintayong dan Zainuddin Amali tersebut merupakan tim-tim yang punya kualitas mumpuni. Dengan adanya turnamen ini, para pemain Timnas Indonesia U20 pun bisa menguji sekaligus meningkatkan kualitas permainan untuk berlaga di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Yang kedua, menjaga fitness dan mental bertanding. Dengan adanya pertandingan yang dilakoni, para pemain pun akan siap secara fisik maupun mental untuk dimainkan pada saat turnamen. Hal ini layaknya pramusim di sepak bola pada umumnya, di mana kebugaran dan mental pemain akan terjaga meski lebih banyak melahap porsi latihan dalam pemusatan latihan. Yang ketiga, mengukur persiapan. Hal ini pun berkaitan dengan masalah taktikal, di mana turnamen mini ini juga bisa menjadi evaluasi bagi Sintayong untuk menemukan racikan yang tepat bagi timnya. Sehingga turnamen ini bisa membuat persiapan Timnas Indonesia U20 lebih matang dari segi taktikal dan juga non-teknis jelang Piala Asia U20 dan juga jelang Piala Dunia U20 2023. Ketum Jackmania beri saran Thomas Doll minta maaf ke Sintayong. Thomas Doll sempat mengkritik ketidakhadiran Sintayong saat Persija menggelar pertemuan virtual dengan tim pelatih Timnas pada Selasa lalu. Karena Sintayong tidak hadir, Thomas merasa Persija tidak dihargai. Padahal menurutnya pertemuan itu bisa membuahkan solusi dari permasalahan pemanggilan pemain Persija ke TC Timnas U20. Doll mengaku tidak bisa menerima perlakuan dari Sintayong yang dinilai kurang respect. Kemudian Doll mempertanyakan keseriusan Sintayong karena bermain ikhlas saat menangani Timnas Indonesia. Di momen ini, Doll menyebut pelatih Timnas Indonesia Sintayong itu seperti badut karena menjadi bintang iklan makanan. Kemudian sembari sedikit memukul meja, mantan pelatih Dortmund itu menegaskan hal itu tidak layak dilakukan oleh pelatih tim nasional. Namun, Thomas Doll akhirnya meminta maaf kepada Sintayong.
Pelatih asal Jerman itu merasa kritikannya dapat menimbulkan multi persepsi. Ia sadar bahwa itu dipersepsi dalam konteks personal dan itu tidak baik. Saya merasa ucapan saya berlebihan. Saya mengkritiknya secara personal dan ini tidak benar. Hal itu sesuatu yang tidak baik dan karenanya saya minta maaf. Baik kepada Coach Sintayong maupun masyarakat sepak bola Indonesia. Tukasnya. Sementara itu, Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno menyarankan agar kedua pelatih saling berbicara dan berdiskusi satu sama lain demi kebaikan para pemain. Jackmania percaya penuh kepada Thomas Doll. Saran untuk timnas Indonesia dan Persija agar kedua pelatih saling bicara satu sama lain. Diskusi demi kebaikan para pemain. Ujar Diki. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sendiri mengungkapkan dirinya dan Persija punya komitmen total terhadap timnas Indonesia U20. Di sisi lain, Thomas Doll secara terang-terangan juga sangat berharap bahwa pemain mudanya itu berada di Persija sampai akhir kompetisi Liga 1 musim ini. Sebab Macan Kemayoran sangat membutuhkan kekuatan mereka mengingat jadwal kompetisi yang begitu padat.